Ya, silakan. Baik. Yang terhormat Bapak Lurah Kagungan, Bapak Ian Imanuddin. Hadir, Pak. Ibu Sekel, Kelurahan Keagungan, Ibu Astrid, Bapak Kasih Kesra, Bapak Hartono, serta perwakilan MPKT Karang Taruna Kelurahan Keagungan, Bapak Parmono hadir. Yang saya hormati para Ketua Karang Taruna Unit RW 01 sampai dengan RW 010, yang kami banggakan rekan-rekan anggota Karang Taruna sekelurahan Keagungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara laporan pertanggungjawaban Ketua Karang Taruna Kelurahan Keagungan periode 2017 sampai dengan 2020. Baik, hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama sambutan akan disampaikan nanti oleh Bapak Lurah. Yang kedua, penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua Qatar Kelurahan Keagungan kepada Saudara Michael Arafi. Yang ketiga, sambutan Ketua Musyawarah Warga Karang Taruna yang akan nanti disampaikan oleh Saudara Yudis. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, doa penutup. Baik, langsung aja kita mulai acara laporan pertanggungjawaban Ketua Karang Taruna Kelurahan Keagungan periode 2017 sampai dengan 2020. Untuk itu, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Keagungan kita, Bapak Ian Imanuddin. Kepada Bapak Ian Imanuddin, kami persilakan Pak memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Tes, masuk nggak? Suara-suara terdengar? Masuk, Pak. Kalau terdengar, coba tolong angkat tangannya. Oke. Ini, nggak tahu nih, di laptop saya kameranya mati semua nih. Yang ada hanya Karang Taruna Keagungan. Yang lainnya nggak ada wajah-wajahnya nih. Saya hanya lihat picture-nya. Kalau memang kameranya belum nyala, tolong dinyalakan dulu. Ada semua, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Ada. Kayaknya sinyal Bapak berarti deh. sinyal saya di sini kurang bagus. Kalau ada, kayaknya sinyal saya kurang bagus. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fayahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kelurahan Keagungan, Saudara Michael Arafi, beserta seluruh pengurus Karang Taruna Kelurahan Keagungan. Yang saya hormati, ini saya lihat ada Kasih Kesra, Kelurahan Keagungan, Bapak Hartono hadir. Kemudian rekan-rekan Qatar unit 1 sampai dengan 10. Seluruh anggota Karang Taruna Kelurahan Keagungan yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmatnya, segala nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka dan bersilaturahmi meskipun secara virtual ataupun jarak jauh, namun tidak mengurangi kekhidmatan giat atau acara yang kita musyawarah yang kita selenggarakan pada siang hari ini. Salawat, salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah mengundang saya ya untuk menghadiri apa namanya nih, MWKT ya, Musyawarah Warga Karang Taruna. Baru lagi nih saya baru dengar istilahnya nih. Biasanya apa namanya Bang Yudis? Temu karya ya?
Temu karya, Pak. Ya, biasa namanya saya tahu-tahu aja temu karya. Ini baru lagi nih, musyawarah. Hah? Ya, biasa temu karya ya. Kali ini namanya musyawarah warga Karang Taruna. Ya, terima kasih atas undangannya. Kemudian ya ini kami mengingatkan kita masih dalam masa pandemi. Untuk itu musyawarah kali ini kita mungkin tidak bisa bertatap muka langsung ya, secara virtual. Tapi sebagai anak muda ya, Karang Taruna harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dan berinovasi. Bagaimana caranya nih? Ya, alhamdulillah musyawarah pada siang hari ini dapat terlaksana. Saya bisa menyampaikan dengan cukup baik ya, secara online. Ya mungkin ada kendala jaringan tapi mungkin bisa dapat diatasi ke depannya. Oke, pada hari ini akan dilaksanakan laporan pertanggungjawaban dari Ketua Karang Taruna periode 2017-2020 ya, Iya, Bang betul, Michael Pak. ya. Oke, untuk itu saya mengucapkan mungkin ini ada di ujung masa tugasnya Bang Michael sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Kayungan. Saya sebagai orang tua sekaligus pembina dari rekan-rekan Karang Taruna Kelurahan mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Bang Michael beserta seluruh jajaran pengurusnya lakukan selama 2017 sampai dengan 2020 ini. Telah banyak yang teman-teman lakukan untuk wilayah, ya pasti ada kekurangan. Yang namanya manusia tidak luput dari segala macam kekurangan, namun alhamdulillah semua dapat terlewati di ujung masa jabatan ini dengan baik. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bang Michael dan seluruh jajaran pengurusnya ya atas selama ini koordinasinya, eksistensinya, kontribusinya untuk wilayah. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, saya berharap ke depannya ya musyawarah ini apa nih? Kita berarti nyari pemimpin baru gitu ya? Ketua baru gitu. Iya betul, Pak. Betul, Pak. Ya. Insya Allah nanti dari hasil musyawarah ini kita mendapatkan yang terbaik, ya meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Bang Michael dan rekan-rekan, ya supaya keagungan ini lebih baik lagi, terutama anak mudanya harus menjadi contoh buat warga masyarakat Keagungan. Selama ini kami menilai teman-teman Karang Taruna Keagungan sangat baik sekali. Dari 8 kelurahan sekecamatan Taman Sari, Keagungan yang paling diakuin. Itu yang buat saya bangga, bukan karena kerja saya, tapi kerja rekan-rekan semua Karang Taruna yang bisa membuktikan bahwa kalian memang bisa diandalkan dan kalian memang mampu. Itu berkas kerja ke teman-teman semua. Ya, ya terlepas dari namanya kita berhubungan, bersosialisasi, ada sedikit miskomunikasi, miskoordinasi, ya antara mungkin orang tua dengan sebuah hal yang wajar. Namun semua dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Alhamdulillah. Ya, saya rasa itu saja. Satu lagi terakhir, tadi saya sampaikan kita masih dalam masa pandemi. Oke, Karang Taruna harus bisa memberikan contoh ya dalam menerapkan protokol 3M. Oke, dimanapun kapanpun itu ya bukan hanya di sekitar lingkungan kelurahan tapi di sekitar lingkungan warga sekitar rumah, tolong berikan contoh memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya ini sebuah contoh yang baik. Musyawarah dilaksanakan secara online. Nah itu protokol 3M-nya sudah diterapkan, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dapat memberikan contoh kepada yang lainnya. Saya rasa itu saja. Selamat bermusyawarah. Saya dan kami semua tentunya mengharapkan hasil yang terbaik dari hasil musyawarah ini demi kemajuan anak muda di Kelurahan Keagungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin nanti Bang Michael akan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah Kelurahan Kagungan kita, Pak Bayan, yang telah memberikan sambutannya. Yang kedua, sambutan dari Ketua Musyawarah Warga Karang Taruna
kepada Saudara Yudis. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala kulli amrin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih teman-teman semua, terutama untuk Bapak Lurah Kagungan, Bapak Yani Imanuddin yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Kasih Putra Lurah Kagungan, Bapak Hartono yang sudah hadir di acara LPD ini, dan Ibu Sektor Sekretaris Kelurahan Kagungan, Ibu Astrid mungkin lagi gitu ya, berhalangan hadir, dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Kagungan periode 2017-2020, Bang Michael Arafi, dan teman-teman semua dari teman-teman Karang Taruna dari unit RW 1 sampai dengan RW 10 yang sudah hadir dalam acara laporan pertanggungjawaban Ketua Karang Taruna Pengurus Kelurahan Kagungan periode 2017-2020. Saya ingin menyampaikan perihal tentang program musyawarah warga Karang Taruna itu sendiri. Jadi ini termasuk dalam proses pembentukan kepemimpinan untuk menjadi pemimpin baru di dalam kepengurusan Karang Taruna. Yang tadinya sebelumnya Temu Karya jadi diganti setelah ada Permensos tahun 2019 itu, bahwa Temu Karya itu dijadikan dalam bentuk hanya di format DKI saja, dan untuk Kelurahan Kagungan dijadikan menjadi musyawarah warga Karang Taruna warga Karang Taruna. Dalam prosesnya di situ kita masuk ke dalam yang sekarang kita sedang laksanakan, yaitu LPJ. Lalu kemudian setelah LPJ bisa masuk ke dalam proses pendaftaran calon pemimpin ataupun ketua Karang Taruna yang baru. Setelah itu baru masuk ke dalam acara inti, yaitu musyawarah warga Karang Taruna yang kita tunggu, yaitu Kelurahan Kagungan. Jadi teman-teman semua dari unit 1 sampai unit 10, apabila ingin mencalonkan diri, teman-teman semua baik ketua unit sendiri ataupun teman-teman sekitarnya yang ingin mendaftarkan menjadi ketua baru untuk menjadi ketua Karang Taruna Kelurahan Kagungan, bisa nanti daftar ketika informasi sudah diberikan dari panitia MKT. Jadi itu aja proses yang saya ingin sampaikan perihal tentang musyawarah warga Karang Taruna. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Lurah yang sudah memfasilitasi perihal tentang Zoom meeting ini sehingga bisa terlaksananya acara ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Musyawarah Warga Karang Taruna, yaitu Saudara Yudis. Baik, untuk acara berikutnya tibalah penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua Karang Taruna Kelurahan Kagungan periode 2017 sampai dengan 2020, yaitu Saudara Michael Arafi. Kepada Saudara Michael Arafi, silakan memberikan paparan dan sambutannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, udah pada hadir semua belum nih? Coba kita cek dulu. Ini sebelum kita mulai, Bang Dika izin monitor panitia absen bagaimana ya kalau boleh tahu? Jadi kirim linknya melalui Google Form. Nanti teman-teman semua bisa klik link yang ada di dalam room chat ya. Oke, kalau memang istilahnya nanti dari link, mungkin kita bisa isi pasca istilahnya pelaporan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam wala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah bersama-sama mengumpulkan kita hanya semata-mata ingin mengharapkan ridho darinya. Untuk itu, buat kawan-kawan
yang pada kesempatan kali ini telah hadir. Saya ucapkan apresiasi yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ini merupakan role model atau misalkan baru, di mana saya kan juga istilahnya alhamdulillah punya pengalaman yang menjadi pengurus Karang Taruna Jakarta Barat. Baru ada dari 56 kelurahan, yaitu pelaporan pertanggungjawaban yang mengikuti protokol 3M. Jadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mengusahakan, yang dimana kawan-kawan terus berjalan di jalur dan koridornya, tetap istiqomah dalam berjuang dan menjalankan roda organisasi. Yang terhormat di sini telah hadir, alhamdulillah kita punya orang tua, kita punya pembina yang dimana yang selalu istilahnya mengawal kita, membimbing kita, dan memberikan arahan serta nasihat. Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Ian Imanuddin, Sarjana Sosial, mungkin kalau nggak salah udah S2 deh, cuma saya lupa. Maaf ya Pak. Terus juga di sini telah hadir, alhamdulillah Ibu Tekel, Ibu Astrid Nursanti, yang dimana beliau juga salah satu penasehat kita, orang tua kita yang istilahnya ikut juga selalu mengawal kita dalam apapun itu 3 tahun ini. Dan di sini juga telah hadir, tak lupa orang tua kita, Bapak Kasih Kesra. Kalau di situ tulisannya Bapak Hartono Ireng, Bapak Item. Bapak Kasih Kesra kita. Siap. Pak Hartono sehat, Pak? Alhamdulillah. Di situ juga kita punya orang tua yang dimana selalu mensupport kita. Oleh karena itu kawan-kawan, pada kesempatan hari ini Karang Taruna yang dimana 3 tahun sebelumnya itu belum ada, tapi di sini juga kita bisa bereksistensi penuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti memberi dan tak pernah lelah menebar rahmat. Dia yang maha melimpahkan nikmat dan karunia yang tiada tara kepada kita semua, sehingga kita masih mampu mengarungi dunia yang fana ini dengan satu misi, yaitu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, hanya untuk melaksanakan amanah amar ma'ruf, yaitu berbuat kebaikan, dan nahi mungkar, mencegah pada kemungkaran. Pertama-tama saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada kawan-kawan, orang tua, pembina, bahkan teman-teman seperjuangan saya dalam kesempatan pelaporan daring ini. Atas kepercayaannya selama ini diberikan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai pengurus Karang Taruna Kelurahan Kagungan periode 2017-2020 yang dipercayakan selama ini menjadi sebagai Ketua Karang Taruna. Setelah selama 3 tahun mengelola organisasi Badan Kepengurusan Karang Taruna, ini tiba saatnya bagi pengurus masa bakti 2017 dan 2020 untuk melaporkan kepada panitia musyawarah warga Karang Taruna, kepada pembina, hingga kepada hadirin yang terhormat, untuk saya bisa memaparkan seluruh hasil laporan pertanggungjawaban saya selama mengemban amanah ini. Waktu 3 tahun, ketika pertama kali menerima kepercayaan mengurus organisasi, begitu banyak keterbatasan yang saya miliki, sementara begitu besar tantangan yang harus dihadapi. Dan ternyata masih belum cukup baik untuk mewujudkannya. Perbaikan-perbaikan di wilayah yang kita cintai ini. Yang insya Allah semoga kedepannya dengan musyawarah warga Karang Taruna kali ini, kedepannya akan mewujudkan dan mencapai kesempatan yang kedepannya dapat mewujudkan hal yang baik itu. Tercatat beberapa hal yang dapat saya dan bersama kawan-kawan pengurus capai, akan tetapi masih banyak tugas-tugas yang belum sempurna. Oleh karenanya, perkenankan saya mengetahkan laporan kehadapan sidang rapat pimpinan para panitia musyawarah warga Karang Taruna sebagai wujud pertanggungjawaban saya dengan susunan berbagai berikut. Pertama, pendahuluan saya sudah paparkan. Kedua, yaitu saya ingin memaparkan kondisi internal pengurus Karang Taruna.
Kondisi internal pengurus Karang Taruna, sebagaimana diketahui saat awal kepengurusan dimulai dari penunjukan saya selaku Ketua Pengurus Karang Taruna periode tahun 2017-2020 yang didasarkan pada hasil musyawarah temu karya semua hadirin yang hadir, khususnya di Aula Kelurahan Lantai 4, kalau nggak salah itu hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 dulu, yang berlaku surut 3 tahun. Nah, kedepannya untuk periode yang terbaru, kita dapat info dan sudah saya infokan kepada pengurus panitia temu karya kali ini, kepengurusan ke depan yaitu 5 tahun. Jadi, untuk dimajukan pelaporan di tanggal 6, dan saya sudah menginformasikan di awal waktu. Di awal kepengurusan dahulu, saya telah membentuk susunan kepengurusan struktur organisasi dengan menunjuk peserta Karang Taruna sebagai pengurus untuk membantu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Adapun kepengurusan yang saya bentuk tersebut tertuang dalam susunan kepengurusan Karang Taruna tertanggal 22 Desember 2017. Jadi tanggal 21 kita dibentuk, tanggal 22 itu kita adakan susunan pembentukan kepengurus. Secara kebetulan pada periode kepengurusan saya ini memang ada sedikit perubahan struktur, sehingga ada beberapa perubahan kepengurusan dari yang sudah tidak aktif sampai juga yang pindah domisili tempat tinggalnya, sehingga praktis jalannya organisasi sosial kelurahan dari sisi keorganisasian yang tadinya kurang tidak efektif atau tidak aktif, kita melakukan peremajaan, yaitu waktu itu rapat pleno pengurus. Di samping itu, dalam menjalankan perjalanan waktu, ternyata ada beberapa rekan yang tidak aktif dan tidak maksimal, sehingga cenderung dikatakan pengurus kemudian tidak berjalan. Tapi alhamdulillah, semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar. Seusai yang diharapkan dengan bantuan kawan-kawan yang lain yang masih peduli dan memiliki rasa cinta dalam organisasi. Saya akui dalam hal ini karena pada setiap kegiatan-kegiatan bertumpu kepada orang-orang itu aja. Istilahnya kita bekerja kepada orang-orang yang sama. Tapi secara kolektif bersama-sama dengan saling sinergi kita juga bisa mencapai musyawarah, mencapai mufakat. Alhamdulillah tertutupnya kawan-kawan yang tidak aktif tetap terus saling sinergi kepada kawan-kawan yang aktif. Jadi sebagai organisasi kemasyarakatan, semua kegiatan yang dilakukan pengurus didasari dengan keikhlasan dan kerelahan hati masing-masing individu dalam event-event yang diadakan. Pengurus di sini alhamdulillah selama menjabat tidak ada kepemaksaan kepada tiap orang maupun individu, sehingga dituntut ini kemauan murni, hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kondisi internal kita dalam tahapan Karang Taruna itu mencapai Karang Taruna aktif, bukan pasif. Jadi ada aktif, ada pasif, aktif, percontohan, terpadu. Di mana terpadu itu udah harus mengerti tupoksi masing-masing. Selanjutnya, pada saat kondisi dalam program kerja kegiatan, alhamdulillah saya bersama kawan-kawan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dari kepanitiaan Hari Besar Nasional maupun Hari Besar Islam, ataupun kita mengikuti kegiatan yang ada dari kepemerintahan seperti kegiatan jam belajar malam, ataupun mengikuti kegiatan pemerintahan dan umum yang sifatnya sosial, pelaksanaan kegiatan yang sifatnya istilahnya umum, ataupun menjalankan usaha-usaha ekonomi produktif atau usaha mikro. Alhamdulillah Karang Taruna sudah mengalami, sehingga dari pemberdayaan, pekerjaan, semua kita sambut. Waktu itu dalam panitia Hari Besar Nasional, kita dalam menyambut Hari Nasional, kita mengikuti kegiatan bela negara. Jadi kita kegiatan bela negaranya itu kalau nggak salah Jambore DKI. Dan MC kita di situ Bang Kaisar juga waktu itu ikut, sedikit dibohongin sih, tapi inilah waktu kita, mohon maaf ya Bang Kaisar, kemarin dicengin, dibilang di hotel,
Contohnya pas ikut jamboree bukan di hotel. Lanjut, kita juga ngikutin kegiatan pelaksanaan kemerdekaan, ikut sebagai panitia pengibaran, maupun kita bikin lomba. Itu di masa-masa periode 2018-2019, yaitu di mana COVID belum ada. Terus di bulan Ramadan, Karang Taruna Keagungan juga terus bereksistensi, selain bikin buka bersama, mengikuti pembagian takjil, serta kita sebagai pengurus Karang Taruna Keagungan ikut memonitoring kawan-kawan unit RW yang melakukan kegiatan keagamaan. Jadi nggak hanya membuat kegiatan, tapi kita juga ikut di kegiatan unit. Tapi selama bulan suci Ramadan, ada juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah kita Karang Taruna ikut. Mungkin di sini kawan-kawan sama-sama tahu, atau enggak dari pihak kelurahan juga sama-sama tahu, zamannya Ibu Lurah Suspina mengadakan kegiatan buka bersama, alhamdulillah kita ikut. Di fase Bapak Ian buka bersama juga kita ikut. Kita terus eksistensi dan terus ada. Di mana ada kegiatan, di situ ada Karang Taruna. Selanjutnya, nggak hanya kegiatan dalam keagamaan di bidang puasa, kegiatan di wilayah, maulid. Terus juga waktu itu kegiatan istighosa, doa syukuran, di mana tahun Hijriah datang. Dan bahkan kita waktu itu mengikuti dan mengadakan sebagai promotor Karang Taruna Keagungan untuk memfasilitatorkan kegiatan pawai obor tahun baru Hijriah Karang Taruna Kecamatan Taman Sari. Mungkin terlalu banyak pemaparan yang saya paparkan kalau saya bicarakan satu-satu, dan tidak cukup waktu untuk dijelaskan. Dan juga nggak hanya kegiatan itu, kita dalam ini mengikuti kegiatan kepemerintahan waktu itu jam belajar malam. Dan alhamdulillah, mungkin sebelum fase COVID itu datang, kita di 10 unit RW dan beberapa unit RW melaksanakan giat jam belajar malam. Akan tetapi ketika fase COVID itu selesai, murni tertutup, tidak ada lagi kegiatan untuk jam belajar malam. Dan lanjutannya untuk kepemerintahan dan umum. Alhamdulillah untuk kegiatan sosial tak perlu saya jelasin lagi, kawan-kawan merasakan di mana kegiatan dari bakti sosial, kebakaran, entah bencana alam tingkat nasional, kita alhamdulillah ikut serta dan hadir. Itu bukan karena saya bisa. Dan juga istilahnya itu murni dari kawan-kawan yang terus mensupport saya dan punya niat ikhlas dan ridho mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak hanya itu, alhamdulillah dalam kegiatan kepemerintahan, pengadaan alat marawis, pengadaan alat kesekretariatan, serta kita pun juga pernah melaksanakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan, yang dimana di situ kita mengolah dana hibah atau dana anggaran dari dana hibah tahun 2017 maupun 2018 dan 2019. Jadi nanti akan saya paparkan di mana rincian rancangan anggaran biaya untuk jenis pelaporan secara benang merah. Tapi secara rinci akan diserahkan bentuk dokumennya. Di sini saya udah bikin dokumennya, ada akad perjanjian kerjasama maupun apapun itu bentuk terkait usaha maupun RAB, dan nanti saya serahkan kepada panitia. Dan untuk program pengadaan sarana dan prasarana, jadi nggak hanya pengadaan alat-alat sekretariatan dan pengadaan untuk kegiatan SDM, tapi pengadaan untuk usaha ekonomi produktif, alhamdulillah kita terus juga ada. Inventarisasi aset kepengurusan. Dan apapun itu, saya sudah serahkan dalam bentuk tulisan. Dan untuk laporan keuangan akan saya paparkan secara garis besar. Untuk penerimaan keuangan, pada tanggal 28 Desember 2017 dulu, pada saat kita temu karya berkisar tanggal 21, 22 mengurus SK, dan selang 1 minggu kita mengurus untuk dana hibah, yaitu di mana dana hibah di tahun pertama, di tahun 2017, dikelola untuk pengadaan aset inventaris, di mana di sini dituliskan pengadaan baju, pengadaan bendera, bahkan
pengandaan SPJ untuk pelaporan proposal, dan juga untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Dan pada tahun 2017, kita pun mengadakan kegiatan secara kelompok. Jadi kawan-kawan mungkin ada beberapa perwakilan, yaitu LDKS tingkat kecamatan. Di situ kita bentuknya kolektif. Nah, sisanya dari hasil kolektif kegiatan LDKS tingkat kecamatan, di mana diambil dari hibah tahun anggaran 2017, sisanya kita lakukan pelaksanaan ekonomi produktif, yang di mana yaitu nah ini. Pertama yaitu kita mengadakan usaha ekonomi produktif, yaitu penjualan minuman ringan. Yang kedua di sini juga ada akad penjualan makanan dengan pengadaan gerobak. Dan yang terakhir pengadaan barang dan logistik. Dan murni dari hasil usaha ekonomi produktif memang tidak menghasilkan, akan tetapi itu sebagai saving. Kalau menurut saya saving dalam artian tuh simpanan untuk kegiatan-kegiatan seperti apa. Mungkin pernah kawan-kawan menyaksikan kegiatan waktu itu penggalangan dana di Kota Tua, yaitu penggalangan Charity and Care di Kota Tua, itu pakai dana kegiatan usaha ekonomi produktif. Terus kegiatan penggalangan dana Charity and Care di Jalan Keamanan Raya, di mana di situ gabungan juga itu penggunaan usaha ekonomi produktif untuk pembuatan banner skala besar. Sehingga apapun aset dari kita untuk kita. Murni kita keluarkan, dalam tulisan juga jelas kemana uangnya lari. Jadi nanti kawan-kawan yang memang istilahnya atau dari kepanitiaan ataupun dari kawan-kawan unit dari RW 1 hingga sampai RW 10, boleh sebelum kita serah terima pemberkasan, kita cek dulu inventarisasi aset maupun pengecekan uang larinya kemana ataupun bentuk-bentuk bukti pembayaran, dan kita bisa cari tahu apa aja yang siapa aja sebagai pertanggungjawaban perorangan. Nah, berikut laporan keuangan secara singkat. Lanjut, ketika habis dana hibah di tahun 2017, kita alhamdulillah dapat hibah lagi, yaitu untuk kegiatan Karang Taruna LDKS murni Karang Taruna Keagungan, yang mungkin nanti bisa dipaparkan buat panitia sendiri mengasih unjuk apa aja rinciannya. Nah, kita murni untuk masuk anggaran tahun 2018 itu di tanggal 27 Desember 2018. Di 2017 sebesar 20 juta, yaitu untuk kegiatan LDKS gabungan dan usaha ekonomi produktif. Dan di tahun 2018 ini murni kegiatan untuk dilaksanakan latihan dasar kepemimpinan, yang dimana sisa uang dari kegiatan tersebut kita larikan untuk sumbangan Charity Care Selat Sunda, yaitu dari sisa uang LDK. Nah, singkat cerita, selama masa fase 2018-2019 ada kegiatan-kegiatan seperti Jack Muda, kegiatan perlombaan, kegiatan yang sifatnya alhamdulillah kita Karang Taruna dipercaya dan mempunyai feedback kepada kita untuk pengelolaan aset. Itu murni dilakukan secara habis pakai. Di mana maksudnya habis pakai itu kita belikan barang yang memang bermanfaat, dan itu secara aset sudah di-list apa saja yang sudah kita beli dan kita sudah adakan. Kita juga beli jaket. Itu murni dari kegiatan-kegiatan yang kita terima dan kita kelola. Oke, itu mungkin laporan singkat secara keuangan. Mungkin secara detailnya bisa dilakukan pemberkasan. Ataupun nanti izin kepada kepanitiaan musyawarah warga Karang Taruna untuk lebih transparansi dalam pelaporan pertanggungjawaban untuk ditampilkan secara detail atau rinci laporan kami. Jadi sehingga di sini biar sama-sama tahu, dan kawan-kawan pada saat sesi bertanya bisa bertanya secara rinci dan jelas. Maksudnya Bang Michael apa sih? Gitu. Nah, oke. Terakhir, kendala yang saya hadapi selama mengurus. Pertama,
kita dalam mengurus Karang Taruna Keagungan adanya kurang kedisiplinan kepada para pengurus dalam bidang menyusun program kerja per bidangnya. Menyelenggarakan rapat rutin per bidangnya itu juga jarang. Sehingga roda kepemimpinan yang mempunyai tugas hanya sifatnya memonitoring jadi kendala. Kenapa? Karena Karang Taruna yang aktif sedikit dan hanya sebagai penggugur kewajiban. Dan di sini alhamdulillah saya bersyukur Karang Taruna Keagungan menjadi Karang Taruna aktif, tapi bukan Karang Taruna pasif di mana kegiatan walaupun belum banyak dan paham tupoksinya, tapi tetap melaksanakannya. Cuma itu aja. Yang kedua, tingkat kepedulian sebagian pengurus. Pengurus masih kurang. Mungkin dalam kegiatan atau beberapa kegiatan yang diadakan oleh kawan-kawan tetangga sendiri, misalkan di RW 4 ngadain acara, tapi kawan-kawan banyak juga yang sedikit acuh dan tidak acuh, di mana kurangnya rasa memiliki bisa jadi, atau kedua mungkin lagi sibuk, tapi ini dijadikan sebagai acuan dan penilaian. Menurut saya sebagai ketua Karang Taruna harusnya kita saling sinergi, nggak hanya dalam suatu giat, tapi dalam kegiatan meramaikan. Misalkan di tetangga kita, di RW 4 sebagai contoh, kemarin ada maulid. Yang kemarin datang kalau nggak salah, saya sama Pampam, sama Antori kalau nggak salah. Memang sih kita bagian ngabisin makanan paling banyak, tapi yang lain juga hadir. Sehingga tuh kawan-kawan kita di RW 4 juga senang. Terus juga kemarin pada saat donor darah, mungkin saya datangnya telat, tapi di mana kawan-kawan itu bisa membantu, itu diharapkan banget. Kita punya ketua panitia yang begitu muda dan bisa dijadikan next calon kader pimpinan kita. Walaupun ya sedikit jelek-jelekin atau sering diledekin ketua panitia donor darah, tapi harapannya itu merupakan kader yang terbaik kita. Sebenarnya dia tuh butuh support, datang. Nah itulah yang kedua kendala yang saya hadapi terkait kurangnya apa yang kita tanggung jawabi. Yang kedua, kurangnya kepedulian. Dan harapannya next di tahun 2020-2025, kawan-kawan harus lebih peka. Nggak hanya dengan sesama, tapi dengan tetangga. Gitu. Mungkin Bang Angga lebih paham lah terkait masalah begitu-begituan peka-pekaan. Lanjut, yang ketiga, tingkat kepedulian pengurus anggota pada beberapa event sama. Tapi maksudnya itu apa sih? Tingkat ke kelurahan atau kecamatan. Mungkin saya akui, Karang Taruna Kelurahan Keagungan beranggapan Karang Taruna Kelurahan tuh kayak kecamatan lah, punya sikap bergening. Tapi kawan-kawan perlu diketahui, kita tetap harus ada dan berada di bawah garis lintas komando. Di mana Karang Taruna Kecamatan itu pimpinan kita. Walaupun mereka, entah saya nggak sebutin namanya, sering menjanjikan, gue bantuin lu 1000%, gue bantuin lu 100%, tetap bantu, tetap datang, tetap meriahkan, gitu. Sehingga kita tidak putus tali silaturahmi. Dan mereka tingkat atas lebih menghargai kita sebagai Karang Taruna yang ada di Kelurahan Keagungan. Walaupun ada maupun tidak ada mereka, kita tetap ada, kita tetap eksis. Gitu. Jadi kedepannya next itu merupakan program. Siapapun ketuanya harus bisa menciptakan koordinasi yang baik, menciptakan suasana atmosfer yang baik. Jadi kawan-kawan Karang Taruna Kelurahan Keagungan dari unit RW 1 sampai 10 dirangkul untuk ke kecamatan. Mungkin itu kurangnya. Yang keempat, yaitu masih minimnya pemahaman tentang kepengurusan roda organisasi. Tapi next, ada 3 tugas utama Karang Taruna. Pertama, temu karya yang saat ini kawan-kawan sedang laksanakan, yaitu musyawarah warga Karang Taruna yang tertuang dalam pedoman dasar Karang Taruna. Yang kedua, seusai adanya temu karya, kawan-kawan punya program, yaitu kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Yaitu untuk apa? Membangun karakter, membangun istilahnya berkolaborasi ilmu, saling berbagi ilmu. Yang ketiga, yaitu rapat pleno pengurus. Yang dimana alhamdulillah saya sebagai Karang Taruna Kelurahan Keagungan periode 2017-2020 telah melaksanakan dari temu karya
latihan dasar kepemimpinan sampai rapat pleno pengurus saya sudah jalankan dan saya sudah laksanakan. Tiada gading yang tak retak merupakan ungkapan klasik yang hanya dan banyak dipakai orang dalam menggambarkan ketidaksempurnaan. Namun saya sangat menyadari bahwa saya bukanlah gading, tetapi Michael Arafi, mantan Ketua Karang Taruna periode tahun 2017-2020, sehingga saya tidak perlu meminjam ungkapan tersebut untuk menggambarkan saya sebagai gading maupun orang lain. Akan tetapi, saya berharap esok ke depannya siapapun pengemudi, pengurus Karang Taruna yang baru bisa lebih baik daripada saya, orang yang selama ini masih banyak kekurangan. Saya merasa telah berbuat secara maksimal sesuai dengan kemampuan saya. Saya telah berasa, istilahnya di sini kawan-kawan sebagai saudara-saudara saya. Dan para hadirin sekalian, panitia musyawarah temu karya maupun sahabat-sahabat sekalian mempunyai keputusan dan menilai kinerja saya. Insya Allah saya menerima apapun bentuk penilaian itu dengan ikhlas. Terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membantu saya maupun pengurus, baik dalam bentuk tenaga, perhatian, ide, saran, bahkan kritikan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama kepengurusan saya terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati para sahabat seperjuangan saya. Semua itu saya lakukan demi pengabdian dan memegang amanah masyarakat dan warga yang telah mempercayai saya. Demikian laporan Karang Taruna pengurus periode 2017-2020. Semoga laporan saya ini dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi pengurus berikutnya dalam mengelola organisasi Karang Taruna ke depannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah dalam kata dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan, pembina, panitia musyawarah maupun kawan-kawan hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya hanyalah orang biasa dan istilahnya mohon maaf bila ada kesalahan maupun pernyataan yang menyinggung dari kawan-kawan dari awal maupun sampai akhir. Dan tegur saya bila saya pun ada salah. Itu aja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akan kembalikan lagi kepada pimpinan atau panitia musyawarah warga Karang Taruna. Dan itu aja dari saya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Michael Arafi selaku Ketua Karang Taruna Keagungan periode 2017 sampai dengan 2020. Itu acara berikutnya, acara sesi tanya jawab. Jika teman-teman Karang Taruna unit RW ingin bertanya, boleh silakan bertanya kepada saudara Michael mengenai Mohon izin untuk perihal tentang laporan pertanggungjawaban Bang Michael itu nanti bisa kan tadi Bang Michael kan bilang untuk pemaparan secara detail. Jadi bisa teman-teman bisa melihat terlebih dahulu yang nanti dipaparin sama Dika secara ringkas perihal laporan keuangannya ataupun kegiatannya yang tadi sempat tertunda ataupun tidak tertampilkan. Nah, selebihnya setelah itu bisa teman-teman unit untuk menanyakan baik, untuk teman-teman Karang Taruna unit perwakilannya boleh menanyakan. Dan untuk sebelumnya itu mohon izin untuk Pak Lurah pun dan Pak Hartono, kalau misalkan memang ada pertanyaan bisa langsung menanyakan perihal tentang laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan Bang Michael itu sendiri. Ya, baik kepada Pak Lurah dan Pak Hartono. Ada yang ditanyakan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan, Pak? Pak Lurah masih aktif, Pak Lurah? Ada. Baik, terima kasih. Ya, saya sebelumnya sudah membaca juga nih laporan dari Ketua Karang Taruna, Bang Michael. Kalau untuk pertanyaan, saya rasa dari saya tidak ada. Karena mungkin apa yang dalam laporan itu ya memang kegiatannya ada dan nyata dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna. Jadi
untuk saya pribadi tidak ada pertanyaan terkait dengan laporan pertanggungjawaban Bang Michael. Tapi mungkin yang perlu harus kita garis bawahi bersama adalah apa yang menjadi tadi disampaikan Bang Michael kekurangan. Nah, itu jadi bahan evaluasi ke depannya ya. Siapapun nanti ketuanya yang memimpin teman-teman nih Karang Taruna harus bisa memperbaiki kekurangan yang mungkin selama ini belum Bang Michael masih merasa belum bisa memperbaiki itu. Ya gitu Bang Michael ya. Kira-kira. Betul Pak, betul banget. Iya. Saya baca ada kata-kata mantan juga tuh, mantan ketua gitu ya. Ya itu saja mungkin perlu saya garis bawahi. Nah terkait dengan keuangan silakan itu di luar ranah kami dari kelurahan. Tapi untuk kegiatan alhamdulillah laporan yang dibuat memang sesuai dengan apa yang ada di lapangan yang dikerjakan. Terima kasih Bang Michael atasnya dan seluruh pengurus Qatar 2017-2020 ya. Pesannya ke depan kebersamaan yang selama ini sudah dibangun ya, kesolidan, kebersamaan, kekompakan jangan sampai memudar apalagi hilang. Pertahankan, kalau perlu ditingkatkan, lebih kompak lagi, lebih solid lagi. Ya, lebih bisa menunjukkan diri bukan hanya tingkat kecamatan, tingkat wali kota kalau perlu tingkat DKI. Ya. Baik, itu aja. Terima kasih. Baik, ada lagi Pak Lurah? Cukup. Mungkin dari teman-teman Qatar unit silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Sudah bergabung ingin berikan pertanyaan ataupun kesan-pesan tentang izin Pak Lurah, izin pimpinan Pak Michael dan membawa acara, saya mau sedikit saran, bukan memberikan mengkoreksi daripada laporan. Untuk laporan itu sudah sesuai dengan kegiatan yang ada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Michael yang tadinya Qatar Keagungan vakum, kini sudah berjalan baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun-tahun sebelumnya 2016 ke bawah vakum Pak Lurah. Nah, saya bentuk Qatar Kelurahan, saya rekrut Bang Michael dan kawan-kawan untuk Qatar. Selanjutnya beberapa bulan kemudian kita rekrut lagi Qatar unit-unit RW dari RW 1 sampai RW 10. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kerja baktinya Bang Michael tanpa pamrih rekan-rekan Qatar dari RW 1 sampai RW 10 untuk menciptakan kegiatan daripada kepemudaan di wilayah Kelurahan Keagungan. Sekali lagi saya merasa acungkan jempol yang sebaik-baiknya untuk Bang Michael dan rekan-rekan dari RW 1 sampai RW 10 yang begitu aktif, tidak pasif lagi, begitu aktif dalam segala kegiatan. Terima kasih kepada semua, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kesra kita, Pak Hartono. Gimana teman-teman unit Karang Taruna ya? Dari unit RW 1 sampai dengan RW 10 ada yang ingin bertanya? Ibu Astrid, Ibu ingin menyampaikan? Ibu Sekel, Ibu Astrid? Ibu Sekel kita nih? Bu Astrid, ada yang mau disampaikan? Boleh. Kedengaran ya? Satu. Ya, alhamdulillah ya. Akhirnya sampai juga ya di penghujung Karang Taruna periode yang ini menyelesaikan masa baktinya. Saya berharap nilai-nilai kebaikan yang sudah dilakukan dipertahankan oleh yang selanjutnya. Nah, kita juga harus melakukan evaluasi apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki maka diperbaiki untuk dijadikan pelajaran ke depannya. Saya berharap sih Kelurahan Keagungan berjalan maju ya, tidak berjalan mundur gitu. Jadi apa yang sudah berjalan selama ini ya, kalau saya lihat alhamdulillah itu jauh lebih baik dibanding sebelum master ya, yang sepertinya mati suri, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak kegiatan. Pesan saya, walaupun sekarang sedang pandemi, sedang COVID, teman-teman masih tetap kok bisa berpartisipasi,
Mungkin poinnya nih kalau dari saya yang bisa ditambahkan di periode sekarang terkait kemandirian secara ekonomi, secara finansial sudah lebih baik. Cuman ada yang masih belum berjalan optimal yaitu di bagian pemberdayaan ekonomi kayaknya ya. Kayaknya kemarin-kemarin kan sempat ada yang jualan atau apa, tapi beberapa waktu Iya Bu, belakangan betul Bu. kurang berjalan baik ya. Awal-awal kan Mas Michael sempat laporan ya keuangan ini Bu ada yang kayak apa minuman gitu. Nah, setelah itu tuh belum ada follow up lanjutannya ya Mas ya. SDM-nya kurang Bu, jadi pusing Bu. Ya mungkin itu yang bisa diperbaiki ke depannya kali ya, jadi evaluasi kalau yang baik-baiknya udah disampaikan sama Pak Lurah sama Pak Han, mungkin itu aja sih yang saya lihat yang potensinya ada tapi belum dikembangkan secara maksimal ya Mas ya kayaknya. Itu aja tambahannya, teman-teman tetap semangat, alhamdulillah sudah kepengurusan periode yang dipimpin oleh Mas Michael, juga PR untuk teman-teman Karang Taruna unit ya gitu. Kelurahan sudah mencontohkan. Nah, saya berharap Karang Taruna unit juga jadi pemantik supaya teman-teman di Karang Taruna unit juga berjalan maksimal, karena masih ada beberapa RW yang saya rasa masih bisa dibilang agak vakum ya, karena itu kan juga bagian dari pembinaan ya dari Karang Taruna kelurahan untuk menghidupkan Karang Taruna unit. Itu kira-kira dari saya Mas. Terima kasih banyak. Selamat sudah menyelesaikan dengan baik. Sama-sama Bu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Sekel yang sudah memberikan pesan-pesannya. Dari anak-anak Karang Taruna unit RW, perwakilannya ada Bang Chandra, unit RW 5, atau pasukannya di situ? RW 9, mana RW 9? Ada yang mau bertanya? RW 10 nggak ada? RW 8, Bang Buhari. Bang Buhari RW 8. Nanti pelaporan lebih lengkapnya nanti akan di-share oleh saudara Bang Andika untuk laporan lengkap. Ada yang mau bertanya ya? Untuk mempersingkat waktu. Jika ada nih dari unit yang ingin bertanya atau memberi kesan dan pesan untuk ketua PW 17. Tanya pesannya kepada unit-unit RW, ada yang mau disampaikan kan nih untuk Bang Michael? Tidak ada ke gua lagi. Halo. Ya, halo. Bang Buhari, oke, suaranya masuk. Bang Buhari. Ya, mau ada sedikit masukan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini aja dah yang saya bisa sampaikan untuk Bang Michael. Lanjut. Udah lu ngomong lanjut, terus gua lanjut. Bang Ari kan ada semua nih. Jadi gini, saya selaku Ketua Karang Taruna Unit RW 08, dengan kepemimpinan Bang Michael ini, saya sudah merasa cukup puas dan untuk ada sedikit evaluasi lah, sedikit kekurangan, tapi
itu masih bisa kita perbaiki. Pokoknya penilaian saya tuh semenjak Bang Michael penjabat is the best. Ini Bang Michael. bukan konspirasi kan Bang Muhori? Nggak ada paksaan nih ngomong gitu ya? Yang penting kuat makan. Bang Michael benar ketua apa ya namanya? Ketua abadi dah. Jadi ketua Karang Taruna Kelurahan. Mungkin itu aja deh. Pokoknya Bang Michael is the best, lanjutkan. Ketua abadi Bang Michael. Mungkin ini ketua 5. Jangan gue, ini jangan gitu lah. Ketua unit 05 atau Bang Ardi unit 09. 10 hadir di unit 10. Baik, ayo. Waalaikumsalam. Numpang sama ketua unit RW 08. Ini apa sedikit masukan buat Bang Michael. Apa ya? Pokoknya lebih ini lagi deh, Bang Michael lanjut terus Bang, udah Bang. Gak ada. Udah itu aja Bang ya. Bang Yadra, aduh. Baik, ada lagi untuk unit Karang Taruna RW 5, Bang Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Matwa Yoda. Pesannya sih buat Bang Michael, yang pertama terus berbuat baik buat generasi penerus bangsa di wilayah khususnya Kelurahan Kagungan untuk menjadi yang lebih baik. Dan satu kata buat Bang Michael, lanjutkan. Ketua abadi lanjutkan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya konspirasi di sebelah sana nih. Kumpul-kumpul jadi satu ya. Konspirasi ya. Baik, ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, langsung saya tutup untuk acara sore hari ini. Untuk rinciannya, Bang Andika sudah bisa dipaparkan, Bang? Bang Andika. Sebelumnya untuk absen ada di chat ya. Yang belum absen silakan absen. Dan terus untuk mengenai berkas sampel laporan nanti akan kita lihat dahulu, terus nanti kalau ini bisa kita share teman-teman saja. Terus terima kasih yang tadi yang sudah memberikan masukan-masukan dan dilanjut. Baik. Untuk perlihatkan di laporan kan ada inventaris. Jadi mohon izin Bapak mulai kasih keterangan dan Bang Michael izin untuk tanggal 21 kita penyerahan berkas secara fisik Kelurahan Kagungan bagaimana? Ya, kalau untuk itu boleh silakan dilaksanakan, tapi apa penyerahan fisik ya? Penyerahan fisik seperti stempel itu segala macam ya, Bang Yudis ya? Iya betul. Oke, boleh silakan di kelurahan, tapi mohon undangan terbatas. Mungkin untuk ketua unit Karang Taruna unit bisa diwakili saja dengan ketua-ketuanya.
ya yang hadir. Nanti juga dengan panitia dan apa namanya Karang Taruna Kelurahan. Silakan kalau memang mau dilaksanakan. Gitu ya, Bang Yudis ya? Iya. Hah? Gimana? Nggak, kurang terdengar Bang Yudis. Gimana? Di dalam aset ada gerobak, kulkas. Oh gitu. Kalau gitu nanti dibicarakan, kita ketemu langsung aja deh. Halo? Nanti mungkin kita bisa bicara langsung aja Bang Yudis. Nanti bisa bertemu saya atau Bu Sekal. Halo? Ya, Pak. Apakah ada tambahan? Untuk Bang Michael ada tambahan, Bang? Cukup kok. Baik. Teman yang lain ada tambahan atau? Oke. Cukup. Berarti acara berikutnya yaitu penutup doa yang akan disampaikan atau dibacakan kepada Saudara Sugi. Kami persilakan untuk membacakan doa penutup di acara laporan pertanggungjawaban Ketua Karang Taruna Keluarga Kagungan periode 2013 sampai dengan 2020 ini. Baik, terima kasih atas panduannya, Saudara Ican. Yang kami hormati Pak Ian selaku pembina dan ayah dari Karang Taruna ya, dan para rekan-rekan Karang Taruna. Mohon maaf saya nggak bisa sebutkan. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kelurahan Kagungan, Pak Michael Arafi. Sedikit tambahan sebelum saya berdoa. Saya ucapkan apresiasi yang tinggi sekali kepada Bang Michael atas kinerjanya yang luar biasa. Yang saya lihat nih, Bang Michael mempunyai prinsip 3. Kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Poin yang terakhir yang paling sangat luar biasa adalah kerja ikhlas. Kalau saya lihat nih, Bang Michael luar biasa kerja ikhlas. Mudah-mudahan selama periode ini 3 tahun Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya, dan mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan kepada kami semua bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup dengan doa. Mari kita khusyukkan, kita niatkan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini menjadi sebab musababnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi, hamdan yu'afina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi sanan 'alaik, anta kama sa nafsi falakal hamdu qabla ridha, lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita daiman abada. Allahumma ij'al lana nuran fi qalbina wa nuran fi qabrana wa nuran fi sam'ina wa nuran fi basarina wa nuran fi sya'rina wa nuran fi basharina wa nuran fi lahmina wa nuran fi damina wa nuran fi 'izamina wa nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min farqi wa nuran min tahtina. Allahumma zidna nuran wa atina nuran waj'al lana nuran waj'al lana nuran. Allahumma nawwir qalbana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika ilahi aban rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fad'ana al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifatal wasyada'id al mihana. Allahumma fad'ana al-ghala wal balwa wal bala wal waba qarana fi Indonesia. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal, yang thayyib, yang banyak, yang berkah. Terima kasih ya Allah atas segala bentuk nikmat dari-Mu ya Allah. Kami Karang Taruna Kelurahan Keagungan ya Allah selama 3 tahun ini bisa mengabdi kepada masyarakat ya Allah. Ya Allah,
Jadikanlah setiap keringat, tetesan air keringat ya Allah menjadi sebab musababnya di matamu ya Allah, menjadi sebuah pahala ya Allah di yaumil akhir nanti ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah segala kekhilafan kami ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berilah kami kesehatan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah negeri ini ya Allah dari bentuk mara bahaya ya Allah, dari bencana, dari segala bentuk macam penyakit ya Allah, COVID-19 ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berkailah Kelurahan Keagungan ya Allah, berilah kesehatan kepada seluruh staf-staf Kelurahan Keagungan ya Allah, berilah kesehatan kepada seluruh anggota Karang Taruna ya Allah, baik yang unit maupun di dalam anggota di Kelurahan Keagungan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu Allah ya aku meminta, hanya kepadamu Allah ya aku memohon ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, terima kasih kepada saudara. Bacakan doa untuk kita semua. Baik, untuk acara terakhir tambahan dari permintaan dari saudara Michael, ketua kita, foto bersama, kamera depannya mohon diaktifkan semua. Kita foto bersama. Ayo, Bang Ami. Ayo Bang Ami, tolong fotoin Bang Ami, screenshotin. Gimana Kirim ke saya caranya? fotonya ya, kirim ya. Oke. Nih, tolong diliatin Bang Ami atau ayo kita foto Bang Ami. Nah, yang bareng-bareng tuh Bang Buhori, kawan-kawannya suruh berjejer di belakang tuh. Ayo foto sama Bang Ami biar diambil pakai kameranya yang keren. Nah, Bang Ami yang hitung dah. Rame-rame nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, rame-rame aktifkan kamera depan. Berjejer aja Bang di landscape. Satu komando.